Salam sehat semua. Pada pertemuan kali ini kita akan bahas tentang sensor dan transducer. Untuk kesempatan kali ini kita akan sedikit bahas tentang karakteristik dari sebuah sensor dan sebuah transducer. Sebelum kita mengenal karakteristik, sebaiknya kita juga mengenal sebuah blok, kinerjanya, proses kerjanya, maupun dasar pengertian dari sebuah sensor maupun sebuah transducer. Pada gambar ini, kita bisa lihat sebuah blok diagram fungsional sebuah sensor maupun sebuah transducer, di mana ada tiga bagian, bagian awal, bagian tengah, dan bagian keluarannya. Di mana awal yaitu dia dapat stimulus atau inputan sebuah besaran berupa non-fisik, contoh halnya sebuah tekanan, posisi, arah, ataupun yang lainnya. Kemudian dia masuk pada blok sebuah sensor maupun sebuah transducer. Kemudian besaran tersebut diolah menjadi sebuah besaran listrik yang nantinya sebagai masukan blok proses atau blok kedua yaitu pengondisi sinyal. Di mana besaran listrik itu ingin diolah seperti apa? Ingin diolah sebuah sistem seperti apa? Ataupun sebuah sensor seperti apa? Dengan nilai keluaran yang diinginkan. Dengan keluaran di blok yang ketiga yaitu sistem pengolah. Dalam blok diagram ini kita bisa pilah-pilah bahwa sebuah sensor dan transducer mempunyai blok inputan, proses dalam pengondisian sinyal, kemudian hasil keluarannya. Yang pertama kita bahas yaitu pengertian dari sebuah sensor. Sensor merupakan alat ataupun device yang berfungsi mendeteksi besaran non-listrik ataupun electrical dan mengubah besaran listrik tersebut sehingga keluarannya dapat diolah oleh rangkaian listrik baik sistem digital maupun analog. Di mana digital itu antara 0 dan 1 dan analog itu bisa bertingkat. Kemudian besaran non-fisik itu seperti apa? Yaitu seperti suhu, cahaya, mekanik, ataupun kimia, dan lain sebagainya. Di mana suhu itu merupakan besaran non-fisik karena kita tahu bahwa manusia tahu antara suhu panas, dingin, dan cahaya misalnya terang, gelap, ataupun mekanik yaitu posisinya, eh, beratnya. Kemudian besaran listrik yang dimaksud yaitu sebuah hambatan, sebuah tegangan, arus, daya, dan lain sebagainya. Kemudian kita harus mengerti juga tentang sebuah transducer. Transducer berasal dari kata transducer, yaitu dalam bahasa Latin yang berarti yaitu mengubah. Ingin dari besaran apa, berubah jadi besaran apa. Itu adalah sebuah transducer. Transducer dapat didefinisikan sebagai suatu alat yang dapat mengubah suatu energi ke bentuk energi lainnya. Tapi sensor merupakan bagian dari sebuah transducer karena sistem sensor yaitu sensing, mendeteksi. Karena bagian ini dapat mengindra suatu kuantitas tertentu atau besaran tertentu yang mengubahnya menjadi besaran lain. Jadi intinya adalah transducer di dalamnya adalah sebuah sensor yaitu dapat bisa mensensing ataupun mengindra sebagaimana seperti manusia ada indranya. Bisa melihat, bisa merasakan suhu ataupun besaran lainnya, bisa tahu itu beratnya seberapa, yaitu menggunakan penginderaan. Kemudian gambaran umum sebuah input ataupun output sebuah transducer seperti ini, di mana dia inputannya atau besaran masukannya yaitu sebuah radiasi misalnya, ataupun mekanik berat ataupun posisi, ataupun sebuah suhu atau keadaan panas ataupun listrik sekalipun dengan besaran tegangan, arus ataupun daya ataupun sebuah magnetik dan juga ataupun sebuah kimia. Nah, besaran tersebut disensing atau diindra
dalam sebuah sensor, kemudian diolah kembali ataupun pengkondisian sinyal dari sebuah transducer, kemudian dirubah jadi besaran lainnya dari besaran listrik, kemudian menjadi besaran listrik yang nantinya ingin dirubah seperti apa, ataupun ingin dideteksi seperti apa. Misalnya dia ingin dirubah di pengondisian pengondisian sinyal berupa besaran listrik kembali. Dia ingin tahu tegangannya nanti berapa, entah itu berupa analog maupun digital. Di mana tegangannya misalnya dia ingin mengukur sebuah besaran suhu, kemudian keluaran akhirannya yaitu sebuah tegangan, ataupun sebuah magnetik, ataupun sebuah radiasi, mekanik, ataupun sebagainya. Contoh dasar dari jenis-jenis transducer bisa kita bedakan berdasarkan fungsinya. Yang pertama yaitu transducer input, yaitu transducer yang berfungsi mendeteksi dan mengubah besaran non-listrik menjadi besaran listrik. Sebagai contoh adalah LDR. Di sini LDR adalah lag dependent resistor ataupun termistor yang ada PTC maupun NTT. Kemudian variable resistor ataupun mic kondensor, sebuah besaran input suara, ataupun mikrofon yang kita tahu sebagai mic. Kemudian yang kedua, ada sebuah kita bedakan dengan fungsinya yaitu transducer sebagai outputnya, yaitu transducer yang berfungsi mengubah besaran listrik menjadi besaran non-listrik. Jadi kebalikan dari sebelumnya, yaitu contohnya sebuah loudspeaker, di mana besaran listrik ingin dirubah menjadi besaran suara, ataupun sebuah heater, di mana besaran listrik menjadi sebuah panas, ataupun motor, listrik jadi gerak, ataupun LED jadi cahaya, begitu pula dengan lampu, dengan listrik menjadi cahaya, dan lain sebagainya. Prinsip dari transducer dilihat dari tiga bagian ini, yaitu transducer sebagai input, kemudian diproses, kemudian transducer sebagai output. Di dalam input ini bisa juga di dalamnya adalah non-electrical to electrical quantity. Kemudian prosesnya adalah signal conditioning or processing device. Kemudian di bagian akhirannya kita bisa sebut juga electrical to non-electrical quantity. Nah, ini bisa memang dibedakan dari fungsinya. Fungsi ingin merubah besaran non-fisik menjadi listrik ataupun merubah besaran listrik menjadi non-listrik. Kemudian jenis kita bisa bedakan dengan lainnya berdasarkan kebutuhan sebuah energi luarnya. Yang pertama yaitu transducer pasif, yaitu sebuah transducer yang dapat beroperasi apabila mendapat energi dari luar. Jadi misalnya dia dapat energi tekanan dari luar ataupun cahaya dari luar ataupun sebuah besaran suara dari luar. Jadi dia harus mendapatkan sebuah energi dari luar baru transistor itu baru beroperasi. Ada juga sesuai dengan berdasarkan kebutuhan energi luarnya, yaitu yang kedua adalah transducer aktif, yaitu sebuah transducer yang bekerja tanpa tambahan energi dari luar, tetapi menggunakan energi yang dapat diubah itu sendiri. Bisa juga dengan misalnya sebuah inputan dari listrik. Jadi dari energi tegangannya ingin dirubah ke energi arusnya, ataupun merubah sebuah arus ingin mendeteksi sebuah tegangannya. Kemudian ini adalah sebuah tabel jika kita ingin mengelompokkan sebuah transducer dalam beberapa bagian. Yang pertama tadi yaitu transducer pasif. Contoh seperti halnya yaitu sebuah parameter listriknya dan kelas transducernya. Kalau kita tahu adalah sebuah potensiometer. Kalau kalian sudah pernah belajar sebuah variabel resistor, potensiometer, ataupun pengembangan dari resistor VR. Kemudian prinsip kerjanya yaitu sifat alatnya, yaitu dari potensiometer
perubahan nilai tahanan atau resistansinya karena posisi kontak bergeser atau diputar. Contoh halnya ingin merubah putaran, yaitu potensial itu seperti volume. Jika diputar ke kanan dia akan membesar tahanannya, terus ke kiri atau mengecil. Contoh pemakaian alatnya yaitu tekanan atau pergeseran posisi. Biasanya potensio seperti itu. Kemudian yang kedua, contoh lainnya yaitu sebuah strain gauge. Yaitu biasanya ini sering kalian temukan yaitu di dalam sebuah timbangan untuk mengukur berat. Prinsip kerjanya yaitu perubahan nilai tahanan akibat perubahan panjang kawat oleh tekanan dari luar. Jadi semisal orang ingin menimbang berat badannya, kemudian di dalam strain gauge itu, ketika itu ditekan, maka regangan dari sebuah kawat itu akan membesar dan mengecil. Nah, regangan itu yang nantinya dideteksi sebagai gaya maupun torsi ataupun posisinya. Kemudian yang ketiga yaitu transducer pasif, contohnya yaitu LVDT atau transformator selisih. Ini jarang dilihat di pasaran, tapi ini sering digunakan dalam sebuah industri. Yaitu prinsip kerjanya tegangan selisih antara kedua kumparan primer akibat pergeseran inti trafo. Jadi kalau kalian tahu sebuah trafo, itu ada besaran primer maupun besaran sekunder. Di tengah trafo tersebut ada sebuah inti yang nantinya bisa digeser sesuai dengan besaran listriknya. Itu prinsip kerja dari LVDT. Dan hal tersebut bisa digunakan sebagai sensor posisi maupun tekanan, gaya, atau bergeseran dari inti dalam dua kumparan tersebut antara primer dan sekundernya. Kemudian yang kedua yang kita bedakan tadi yaitu transducer aktif. Contohnya yaitu sel foto misif, yaitu prinsip kerjanya emisi elektron akibat radiasi yang masuk dalam permukaan fotomisif. Biasanya pemakaiannya dengan cahaya ataupun sebuah radiasi langsung. Nah, prinsip kerjanya sama dengan cahaya, jadi dari besaran non listrik yang nanti kita bisa berubah jadi besaran listrik dari cahaya, intensitas sebuah cahaya tersebut, kemudian antara terang, sedang, redup, kemudian mati. Kemudian ada lagi transducer aktif, yaitu photomultiplier, yaitu prinsip kerjanya emisi elektron sekundernya akibat radiasi yang masuk ke katodanya yang sensitif ke cahaya. Pemakaiannya biasanya sama juga seperti sebelumnya, yaitu sebuah cahaya, radiasi, kemudian relay yang sensitif dengan cahaya. Ketika relay itu penggunaannya ketika ada cahaya, kemudian dia akan mengklok atau mengontak besaran listrik lainnya. Kemudian transducer aktif lainnya adalah thermocouple. Ini yang sangat sering digunakan bahkan sudah dalam bentuk IC, yaitu prinsip kerjanya adalah pembangkit GGL pada titik sambung dua logam yang berbeda akibat dipanasi. Jadi thermocouple ini mirip prinsip kerjanya dengan kapasitansi, di mana dua logam yang berbeda akibat dipanasi ini kemudian muncul sebuah pembangkitan GGL atau radiasinya. Biasanya pemakaian alat ini biasanya untuk temperatur, aliran panas langsung atau panas radiasi. Temperatur di sini berbeda dengan cahaya, intensitas cahaya. Jadi semakin panas antara kedua logam ini akan mengakibatkan perubahan besaran dalam keluaran nantinya. Kemudian yang paling banyak di pasalnya yaitu piezoelektrik, yaitu pembangkitan GGL, gaya gerak listrik, kemudian bahan kristal piezo akibat gaya dari luar, merubah jadi besaran listrik biasanya.
Piezoelektrik atau besaran suara. Piezoelektrik itu sering digunakan seperti bentuknya buzzer atau alarm. Kalau kalian sering lihat ada lempeng-lempengan kecil ataupun menjadi besaran listrik. Kalau kalian sering lihat sebelumnya atau sering pakai sebuah korek yang ada hitamnya di dalamnya, itu ketika ditekan dia muncul sebuah besaran listrik kecil, itu mirip prinsip kerjanya dengan piezoelektrik. Bisa dari suara yaitu buzzer, percepatan atau dari tekanan. Kemudian sel foto tegangan, yaitu prinsip kerjanya terbangkitnya tegangan pada sel foto akibat rangsangan energi dari luar. Jadi sel foto itu jika ada cahaya sinar matahari, dia memiliki rangsangan melibatkan energi dari cahaya matahari tersebut menjadi besaran lainnya. Untuk spesifikasi transducer, dapat menyatakan beberapa baik korelasi antara masukan dan keluaran sebuah sensor maupun transducer. Performasi sebuah transducer ditentukan oleh yang pertama yaitu karakteristik statik. Berkaitan dengan hubungan perubahan besaran output dan input tanpa dipengaruhi oleh sebuah waktu. Kemudian yang kedua yaitu karakteristik dinamik. Berkaitan dengan seberapa cepat perubahan keluaran yang terjadi akibat perubahan masukan. Saya contohkan yang pertama yaitu karakteristik statik. Ketika tadi besaran input misalnya cahaya, dia tanpa dipengaruhi oleh waktu dia langsung berubah jadi besaran lainnya. Ataupun karakteristik dinamik. Cepat perubahan antara cahaya menjadi besaran lainnya, misalnya dirubah jadi tegangan. Nah, itu bisa dikaitkan seberapa cepat perubahan tersebut berubah dari besaran satu ke perubahan besaran selanjutnya yang akan diolah. Kemudian karakteristik dari sebuah besaran statik. Yang pertama yaitu akurasi, menyatakan nilai keakuratan pembacaan sebuah transducer. Jika dia ingin membaca suhu, jika ingin membaca cahaya, berapa tingkat keakuratannya benar-benar sesuai korelasi dengan nilai keluarannya. Kemudian tidak cuma akurat, yang kedua yaitu sensitivitas, itu perlu dinyatakan bahwa menyatakan nilai sebuah kepekaan sebuah transducer terhadap kualitas perubahan besaran yang diukurnya. Perbandingan merupakan sebuah output terhadap perubahan input. Jadi kalau misalnya linear, kalau harusnya panasnya ini 30, dipanaskan lagi harusnya 40, keluarannya bagaimana? Apakah sensitif? Langsung berubah ke 40 atau bagaimana? Kemudian karakteristik yang ketiga di bagian statik yaitu resolusi. Kemampuan sebuah transducer untuk membaca perubahan sebuah input terkecil yang dapat mengakibatkan perubahan output. Ada juga yang keempat, repeatability. Kemampuan sebuah transducer untuk menunjukkan nilai keluaran yang sama ketika digunakan untuk mengukur besaran yang sama dalam kondisi yang lingkungan sama. Apakah bisa untuk lingkungan, misalnya kondisi di sini adalah dingin, untuk mengukur di kondisi dingin. Ternyata berubah di tempat yang lain kondisinya panas dengan gersang, bising ataupun yang lain. Apakah repeatability sebuah transducer tersebut? Kemudian linearitas, sebuah kemampuan transducer untuk memberikan sebuah sinyal keluaran yang linier sebagai respon ataupun tanggapan dari masukannya. Jadi kalau cahayanya terang, harusnya keluarannya juga harus berubah drastis, misalnya naik ya naik. Jadi kalau cahaya redup dia harus turun resistansinya. Kalau misalnya panas, misal panas terhadap resistansi. Jadi ketika panas dia harus resistansi naik. Kalaupun dingin dia harus resistansi turun. Jadi ada linearitasnya. Kemudian karakter dinamik yang perlu diperhatikan yaitu sebuah rest time
waktu yang dibutuhkan oleh transducer untuk memberi respon naik. Jadi ketika panas berubah apa tidak, ketika panas berubah atau tidak, ataupun ketika berat atau posisi berbeda langsung ada tanggapan naik apa tidak. Kemudian time constant, yaitu sebuah waktu yang dibutuhkan output untuk mencapai nilai minimum 63,2% dari nilai maksimum. Jadi sebelum stabil itu time constant. Kemudian respon frekuensi, yaitu representasi dari sebuah respon sistem terhadap masukan yang berupa sinyal dengan frekuensi dengan variasi. Ada pula karakter rasio peredam, yaitu proses berkurangnya nilai keluaran diakibatkan terdisipasinya energi. Untuk yang kelima ataupun terakhir, yaitu sebuah maksimum overshoot dan lain sebagainya. Kemudian kita akan belajar tentang contoh dalam sebuah rangkaian. Misalnya yang pertama yaitu LDR, like depending resistor atau resisten. Ketika kita melihat rangkaian seperti ini, kita bisa melihat sumbernya yaitu VCC di bagian atas, kemudian ground di bagian bawah. Di bagian kiri ada sebuah resistor yang tanpa R-nya. Kalau yang kanan ada R1, yang kiri itu resistor, kemudian yang bagian bawah yaitu LED atau LED. Lalu kemudian di bagian sisi kanan ada sebuah resistor, kemudian R2-nya berupa LDR. Jadi ketika sensor ini bisa langsung tanpa di sebelah kiri, itu bisa mensensing langsung. Jadi ketika LDR ditutup, resistansi akan berubah. Kemudian tegangan keluaran dari V0 akan berubah juga. Kalau sistemnya seperti ini, berarti contoh halnya seperti sensor SPO yang dijepit di jari. Jadi objeknya, kalau rangkaian seperti objeknya di antara LED dan LDR. Jadi di tengah. Jadi objeknya menutupi sebuah cahaya dari LED, kemudian mengakibatkan perubahan resistansi karena LDR tidak menerima sepenuhnya cahaya dari LED. Nah, resistansi itu akan berubah-ubah dari objek yang menutupi keduanya. Dari sini dia keluaran dideteksi melalui V0, diukur V0 kemudian ground akan berubah resistansinya. Nah, itu bisa untuk mensensing sesuai dengan kebutuhan. Nah, ini contoh di pasarannya. Bentuknya seperti ini LDR-nya. Untuk simbolnya bisa bentuk LDR seperti gambar ataupun resistansi kemudian ada panah masuknya. Ataupun sebuah simbol resistor kemudian ada panah masuknya. Itu mensimbolkan bahwa ada cahaya masuk, panah masuknya itu adalah untuk merubah ataupun mempengaruhi resistansi dari resistornya. Ya, dalam bentuk LDR. Bentuk basarnya sebelah kiri itu. Kemudian kita contohnya yaitu yang kedua adalah fotodioda atau fotodiode. Di sini contoh penggunaannya sama, tapi fotodioda bisa dengan cahaya LED ataupun dengan cahaya infrared. Di kasus yang kedua ini intinya sama, bagian kiri itu bisa dihilangkan, kita langsung ke bagian kanan juga bisa. Tapi kalau konsepnya seperti ini, berarti ada objek di tengah nantinya yang menghalangi sebuah infrared sampai ke fotodioda. Jadi cahaya infrared dari sebelah kiri, di bagian sisi kiri itu, nantinya seharusnya dia akan konstan jika tidak ada objek yang menutupi antara infrared maupun ke fotodioda. Tapi jika ada objek, kemudian menutupi sebuah infrared, kemudian dia menembus sampai fotodioda, maka resistansi dari V0 akan berubah.
Nah, itu mempengaruhi nanti besarannya yang ingin diukur. Contoh kasusnya sama ini untuk SPO juga bisa, ataupun untuk lainnya, biasanya SPO ini jadi tembakan dari infrared, kemudian sebelum nyampe receivernya itu penerimanya itu yaitu sebuah fotodioda. Contohnya seperti ini. Ada pun fotodioda yang bentuknya seperti LED sama yang 3 mm. Untuk simbolnya, fotodioda itu biasanya ada yang masuk, ada panah masuknya, di mana ada kaki anoda maupun kaki katoda. Bentuknya kecil, ada yang bentuknya berubah hitam itu seperti receiver dari infrared. Tegangan masukannya biasanya dia menggunakan DC kira-kira 3,3 sampai 5 volt itu umumnya. Kemudian ada juga yang lainnya yaitu sebuah sensor suara. Kalau kalian sering lihat dari modul di pasaran sudah banyak di Indonesia yaitu modul suara, deteksi suara. Jadi dengan suara dia bisa mendeteksi atau menggerakkan sesuatu, itu juga bisa. Bagian di sini kita bisa lihat bahwa sensor suara itu kita bisa menggunakan sebuah mikrofon ataupun mic condenser. Di sebelah kiri bawah ini yaitu mic condenser sebagai input suaranya. Kemudian diproses melalui sebuah rangkaian ini yang nantinya rangkaian ini besarannya dari input ini 3 sampai 9 volt. Jadi ketika ada suara masuk, maka mengalir melalui R1, kemudian dia akan juga mengalir C1 yang nanti mengaktifkan sebuah key atau transistor, itu sebuah transistor NPN berarti. Transistor NPN dari key 1 dengan tipenya 2N3904. Jika sebuah key 1 itu nyala, nanti ada arus yang mengalir dari 3 volt ke R3, kemudian turun ke bawah ke groundnya. Nah, itu bisa dari sebuah sistem tersebut bisa dideteksi nanti di outputnya di C2, di mana ketika ada besaran suara yang masuk di mikrofonnya. Semakin besaran suara yang besar itu juga mempengaruhi karena itu ada kapasitornya C1 mempengaruhi besar arus yang mengalir dari R3 kemudian sampai ke Q1. Itu konsep dari sebuah sensor suara. Kemudian pengelompokan sensor. Beberapa bagian memang kita kelompokkan untuk sensor-sensor tertentu. Seperti contoh ini yaitu sensor optik maupun sensor cahaya. Biasanya untuk mendeteksi perubahan intensitas cahaya dari sumber cahaya maupun sebuah pantulan cahaya atau sebuah pembiasan cahaya. Kemudian yang kedua adalah sensor thermal. Kita sering dengar kata thermal yaitu suhu. Biasanya memang cocok untuk mendeteksi perubahan suhu. Kemudian pengelompokan sensor mekanik. Sensor mekanik itu seperti apa? Yang mendeteksi perubahan gerakan mekanik seperti perpindahan, pergeseran, ataupun posisi, tekanan, berat, ataupun sebuah aliran, ataupun level. Level bisa bar ataupun eh, tinggi, rendah, ataupun sedang. Kemudian sensor kimia. Itu kita bisa mendeteksi besaran kimiawi ataupun melibatkan reaksi kimia tertentu.